كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membaca satu poin atau satu bab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah di dalam kitab beliau Aqidatis Salafi Ashabil Hadis, yang sebenarnya kitab ini sedang kita bahas di Masjid Rodatul Jannah, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Cuma malam ini saya khususkan membaca bab ini, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membaca satu kitab sirah, yaitu sirah dari kehidupan seorang imam dari Imam Tabi'in Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syukhair rahimahullah. Ya, bersendirian beliau di zaman fitnah Hajjaj bin Yusuf. Banyak faedah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, sebagaimana mungkin malam ini kita akan membagi pengajian dua pembagian. Bagian pertama saya akan membaca sedikit faedah Sabuni. Kemudian yang kedua mungkin saya akan menjawab soal-soal tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Disebutkan oleh Sabuni rahimahullah, kata beliau, wa alamatu al-bid'i ala ahliha zahiratun badiyatun wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim lihamlati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqaruhum lahum wa tasmiyatuhum iyahum hasyawiyyata wa jahlata wa zahiratun wa musyabbihata i'tiqadan minhum fi akhbarir rasul sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin anil ilmi wa annal ilma ma yalqihi syaitan ilaihim min nata'ij uqulihim al-fasidah wa sawisi sudurihim al-mudlimah wa hawajis qulubihim al-khaliyah anil khairi al-atilah wa hujjajihim bal syubbihihim ad-dahidah al-batilah. Kata Imam Sabuni rahimahullah, dari tanda-tanda bid'ah, ya, atau tanda-tanda ahlul bid'ah itu tandanya sangat jelas dan gamblang. Dan di antara tanda yang paling jelas, yang paling nampak dari tanda-tanda ahlul bid'ah, yaitu kerasnya permusuhan mereka kepada orang-orang yang membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal hadirat ini rahmatillah Allah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan dan kita nukilkan, Al-Imam Sabuni adalah seorang ulama yang hidup
tahun 300-an Hijriah. Dan beliau digolongkan dari ulama Syafi'iyah. Ya, beliau ulama Syafi'iyah. Kalau untuk membaca dari tabaqat Syafi'iyah yang digolongkan dari ulama-ulama mereka, diantaranya Al-Imam As-Sabuni. Ini satu hal. Hal yang kedua, untuk melihat bagaimana kerasnya ulama-ulama terdahulu memerangi bid'ah dan memerangi ahlul bid'ah. Ya, sampai-sampai mereka memasukkan bab khusus dalam kitab-kitab mereka, sifat-sifat dan ciri-ciri ahlul bidah. Dan di antara ciri mereka yang paling nampak adalah apa? Permusuhan mereka kepada orang-orang yang mengemban hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtiqaruhum lahum, dan pelecehan mereka kepada ahlus sunnah, wa tasmiyatuhum iyahum, dan mereka melakopi orang-orang yang membawa hadis-hadis Rasulullah dengan lakop-lakop. Di antara yang dilakopi dengan hasyawiyah. Hasyawiyah itu artinya adalah sesuatu yang tidak memiliki harga, sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, misalnya ada sebuah kitab, ada matannya. Ya, dari matan itu ada yang namanya syarah. Nah, syarahnya sebenarnya sudah jelas, sudah gamblang. Dibuat situ hasyawiyah lagi. Ada faedah-faedah yang lain yang sebenarnya faedah tersebut nggak penting, tapi tetap ditulis di situ. Padahal nggak penting. Ini namanya apa? Hasyawiyah. Makanya para ulama itu sering menasihati para pengajar untuk tidak terlalu memanjang hasyawi, hawashi. Hawashi itu adalah faedah-faedah yang terkadang tidak penting untuk disampaikan. Ya, nah Ahlus Sunnah di zaman Al-Imam As-Sabuni rahimahullah telah dilakopi dengan lakop seperti ini. Apa itu? Hasyawiyah. Ya, dan terkadang dilakopi dengan jahalah, orang-orang bodoh. Ya, orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Karena menurut mereka yang namanya orang berilmu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat khusus. Di antara sifat khususnya sudah keramat. Kan begitu. Iya. Patna tengku awakah keramat. Hana. Yang hafal hadis, hafal Quran. Abu Lahab ya hafal Quran. Mana yang keramat? Nggak ada yang keramat. Jadi standar kebenaran, standar orang yang memiliki ilmu ketika dia memiliki kekeramatan. Ini timbangannya. Ya, ini barometer yang mereka membangun di atasnya. Tapi orang yang menyampaikan hadis, membawa ayat-ayat Al-Quran, menukilkan ucapan para ulama, ini bukan ilmu. Ya, ini bukan hanya diucapkan, saya ulangi kembali, di hari ini. Di tahun 2019 atau di tahun 1440 Hijriah. Tetapi tidak disematkan kepada ahlul hadis. Di zaman Al-Imam As-Sabuni, bahkan sebelum Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Iya. Wa zahiriyatan. Ya, mereka orang-orang zahiriyah. Kenapa dituduh Ahlus Sunnah di zaman itu sebagai al-zahiriyah? Karena ahlul hadis di zaman dahulu mereka mendatangkan hadis yang ternukilkan dari Rasulullah, kemudian mereka imani hadis tersebut. Itu disebut sebagai zahiriyah. Tetapi orang yang dianggap sebagai cerdas, seperti yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi SAW mengatakan, Inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada dalam neraka. Nah, orang yang pintar ini mengartikan ab ini sebagai paman. Tapi kalau kita mengartikan sebagaimana datang dari Nabi SAW, dikatakan sebagai apa? Al-zahiriyah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, terkadang mereka melakopi, di sini disebutkan
wa musyabbahah. Ya, wa musyabbihah. Mereka adalah orang-orang yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika kita membahas Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Kita mengimani sebagaimana apa yang telah dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kita menetapkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Apa kesimpulannya? Nya wa awak tetap beleuheun. Awak yang menjak bersama Allah dengan makhluknya. Ini bukan barang baru, saya ingatkan kembali. Ini bukan hari ini diucapkan, tetapi telah disematkan kepada ulama alul hadis di zaman itu. Ini disebutkan oleh Sabuni rahimahullah. Iya. Ahli rahimani wa rahimakumullah. Mereka kan orang-orang yang seakan-akan sangat bijak dalam beragama. Kami berpegang teguh di atas Quran, berpegang teguh di atas sunnah, kami mengambil ijma, kami mengambil qiyas. Itu kata mereka. Kalimat sampai di sini benar. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Iya. Dan kemudian mereka menuduh mereka itu, orang-orang hasyawiyah ini, orang-orang menyerupai Allah dengan makhluknya, hanya ambil Al-Quran dan sunnah saja, hanya perlu ijma, hanya perlu qiyas awalnya. Ya, ini merupakan tuduhan dan pembentukan opini yang tidak berhujjah dengan benar dan tuduhan semata-mata. Ya, Ahlus Sunnah tidaklah ayyuhal rahimani wa rahimakumullah menentang yang namanya qiyas. Antum melihat orang yang sok bijak dengan qiyas ini? Ya, kalau seandainya dia mengerti tentang apa itu qiyas dan syarat-syarat qiyas yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam qiyas itu ada yang namanya usul, ada yang namanya furu', ada yang nama pokok, ada yang namanya cabang. Di antara pokok dengan cabang itu harus ada alaqah, harus ada hubungan. Nah, ketika antara A dengan B itu tidak ada hubungan apapun, maka tidak bisa dikiaskan antara A dengan B. Faham? Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan manusia, dan manusia adalah zat, manusia adalah sesuatu yang diciptakan. Antara Allah dengan makhluk ini nggak ada alaqahnya sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali. Tidak bisa disamakan. Ya, kalau seandainya minuman keras, sesuatu yang memabukkan, dikias ke sabu-sabu, dikias ke putau, atau ke heroin, itu ada hubungannya. Boleh dikias. Jadi apa saja memabukkan haram hukumnya. Masuk dalam bab qiyas seperti ini. Tapi sekarang antara Allah dengan makhluknya nggak ada hubungan sama sekali. Nah, ketika tidak ada alaqah apapun di antara usul dengan furu, antara Allah dengan makhluknya, maka Anda tidak bisa mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dirinya beristiwa di atas arasy, maka Anda tidak bisa mengkiaskan dengan otak Anda kalau seandainya Allah beristiwa di atas arasy, berarti arasy lebih besar dari Allah. Berarti Allah butuh sama arasy. Berarti Allah diliputi sama arasy. Kenapa mereka mengungkapkan demikian? Karena mereka mengkias. Paham di sini? Mengkias antara Allah dengan makhluknya ini nggak ada hubungan sama sekali, Mas, nggak bisa dikias. Ya, tidak ada syarat yang sesuatu bisa dikias, karena syarat di antara kias ada usul, ada furu, dan ada alaqah di antara keduanya. Kenapa kita katakan tidak ada alaqah di antara keduanya? Karena Allah mengatakan apa? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah, dan Allah itu Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Allah yang menafikan tidak ada keserupaan di situ di antara Allah dengan makhluknya. Sehingga bagaimana Anda mengkias? Maka yang menjadi akidah Ahlus Sunnah ketika mereka mendapatkan ayat-ayat penyebutan dari sifat-sifat Allah, mereka tetapkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tidak sama dengan
makhluknya. Ini pembahasan yang sebenarnya sudah cukup jelas, cukup gamblang, sudah sering kita sampaikan. Iya. Namun ayyuhal hadirin wal hadirat ini rahmatillah Allah. Masa profesor-profesor, ulama-ulama, masa nggak tahu pembahasan seperti ini? Maka kita menjawab, pertama ini bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Penghalang hidayah itu banyak. Walaupun memang di antara penghalang hidayah itu adalah apa? Kebodohan dan kejahilan. Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam dari jin dan manusia. Mereka diberikan hati oleh Allah, tapi hati mereka tersebut tidak bisa mereka gunakan untuk beriman kepada Allah. Jahil, bodoh. Ini penghalang hidayah yang paling terbesar. Namun perlu antum ingat, di antara hal-hal yang menghalangi seseorang dari hidayah adalah kesombongan. Sombong, angkuh, menganggap dirinya lebih pintar, menganggap dirinya lebih cerdas, menganggap dirinya lebih tua, menganggap dirinya lebih senior. Ini di antara hal yang menghalangi seseorang dari hidayah. Dan tersesat di atas jalan ini siapa? Iblis. Ya enggak? Dari sisi ilmu, iblis punya ilmu atau enggak? Punya ilmu, keagungan Allah, kebesaran Allah sering kita sampaikan. Iya, bahkan iblis berkata, "Fa bi'izzatik," demi kemuliaanmu ya Allah. Iya, iblis berkata, "Laqudanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Tahu iblis. Tapi karena menganggap kesenioritasannya, dia menganggap saya lebih dahulu tinggal di surga, saya lebih dahulu diciptakan, saya lebih paham dibandingkan dia, saya lebih ngerti, saya lebih pengalaman hidup. Sehingga dia apa? Tolak sesuatu yang datang dari zat yang diketahui tidak ada sesuatu yang datang darinya kecuali kebenaran. Kan itu? Nam khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa? Apakah iblis bodoh? Apakah iblis jahil? Apakah iblis tidak tahu perintah Allah sebaik-baik perintah? Tahu dia. Tapi apa? Kesombongan, keangkuhan. Ya, ini yang menyebabkan iblis apa? Ya, terhalangi daripada hidayah. Ya, dan juga di antara faktor ayyuhal hadirin wal hadirat yang menghalangi seseorang dari hidayah adalah takut hilang kekuasaan. Takut hilang jabatan. Takut hilang apa? Pendapatan. Ya, jadi sebenarnya bukan berbeda pendapat, tapi beda pendapatan. Ini sebenarnya. Iya. Dan ini telah tersesat banyak dari manusia. Di antaranya siapa? Herakles. Fir'aun. Tahu nggak Herakles dan Fir'aun kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW? Tahu, sangat paham. Ya, sebagaimana kisah sudah sering kita sampaikan, ketika Abu Sufyan menceritakan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Sufyan? Kalau seandainya Muhammad ada di depanku, akan kucuci kakinya. Kalau Muhammad ada di depanku, akan aku cuci kakinya. Karena apa yang dikhabarkan oleh Abu Sufyan dari sifat-sifat Rasulullah, dari ilmu yang dia ketahui, itu sama persis, tidak meleset sedikit pun dari sifat Rasulullah, sebagaimana dikhabarkan dalam kitab Injil. Apakah dia terima kebenaran tersebut? Diterima. Kenapa? Ketika dia coba menawarkan kepada pembesar-pembesar kerajaannya tentang ya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ternyata tidak ada satupun yang menerimanya. Nggak ada satupun yang mau menerima. Ya, ditolak. Akhirnya apa? Mati di atas kekufuran. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun sebenarnya tahu apa yang dibawa oleh Musa adalah kebenaran. Dan dia coba menawarkan kebenaran yang dia ketahui dari Musa kepada siapa? Haman. Ya, kemudian Haman berkata, "Ya Fir'aun, kalau seandainya kamu mengikuti Musa, kamu ini sudah disembah.
Sudah jadi Tuhan. Jadi kalau kamu ikut si Musa, level kamu jadi turun. Sudah jadi yang menyembah lagi, tidak disembah. Akhirnya apa? Ya, dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Takut apa? Eksistensi. Itu dia. Takut menjadi pudar di kalangan, di mata rakyatnya. Atau bisa saja ayyuhal hadirun wal hadirat, sudah kadung berbicara, sudah kadung punya banyak ceramah, sudah kadung banyak tulisan yang tadinya membela habis-habisan, ya kemudian ternyata datang dalil. Kalau seandainya dia mengambil dalil tersebut dan dia rujuk dari ucapannya, ini sulit, berat buat orang. Sudah kadung benci. Ya, dan ini penyakitnya siapa? Penyakitnya Abu Lahab, penyakitnya Abu Jahal, penyakitnya musyrikin. Penyakitnya orang-orang Yahudi. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, bukan mata yang buta, tetapi apa? Mata hatinya yang buta. Atau enggak enak. Hana mangat. Ya, hana mangatnya Pak Gesi. Hana mangatnya Imum Si. Hana mangatnya Nyo, hana mangatnya Nje. Enggak enak kan? Ya, enggak enak sama mertua, enggak enak sama istri, enggak enak sama teman di kantor, enggak enak sama ini. Ini juga salah satu penghalang hidayah yang paling terbesar. Ya, terjangkiti penyakit di siapa? Abu Thalib. Iya, Abu Thalib berkata, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Dan saya telah mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agamanya siapa? Agamanya Muhammad. Tahu dia. Enggak kurang ilmunya, faham, ngerti. Ya, sebaik-baik agama adalah agamanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diingatkan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Kata Abu Lahab, kata Abu Jahal. Nggak enak sama Abu Lahab, nggak enak sama Abu Jahal, nggak enak sama teman-temannya. Hana mangat. Akhirnya apa? Dia mati di atas kekufuran. Jadi dari pelajaran apa yang saya sebutkan ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita nggak perlu memaksa diri. Apa maksudnya nggak perlu memaksa diri? Jangan, kita hanya berusaha menjelaskan, menerangkan, menyebarkan, memberikan informasi, memberikan hal yang baik. Orang tidak terima, ya sudah, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyampaikan. Wa ma ana ilal balagh. Tidaklah saya kecuali hanya menyampaikan saja. Sehingga ini akan membuat kita apa? Akan lebih tenang, akan membuat kita terus bersemangat. Tapi kalau seandainya bahkan itu terima kahe kudulis kanyo kaje. Habis saya kasih hujah sebenarnya. Enggak terima-terima. Semua orang bisa bahasa Cina ini kan? Bisa semua ya. Kan akhirnya buat kita apa? Malas-malasan, berputus asa. Enggak perlu. Enggak perlu berputus asa. Hidayah itu milik Allah. Bisa difahami ya Allah? Jelas ya? Jadi kita hanya berusaha. Jadi bukan ilmunya yang tidak sampai. Ya, bukan materi yang tidak difahami. Terkadang ada di antara mereka itu lebih faham dibandingkan kita. Cuman terkadang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya, takut kekuasaannya hilang, takut gajinya hilang, takut pengaruhnya hilang. Ya, enggak enak sama fulan atau hawa nafsu atau enggak apa. Ya nanti kalau seandainya dia rujuk kan harus belajar lagi. Ini saya sudah punya murid ribuan orang, ratusan ribu orang. Ya kalau saya rujuk, harus belajar lagi dari nol. Harus duduk lagi. Jadi banyak sebab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah beberapa riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi dari para ulama salaf. Ya, disebutkan di sini oleh beliau, wa anal ilmu di kalangan mereka ma yulqi syaitan ilaihim, apa
apa yang didatangkan oleh syaitan kepada mereka dari hasil-hasil rekaan akal-akal mereka yang rusak. Nah, ketika kita membahas tentang permasalahan fikih misalkan, ya, masalah kotoran hewan, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, kita nukilkan hadisnya, kita nukilkan ucapan siapanya, itu terkadang dianggap sebagai apa? Kalian pui pegah. Kayak pegah miana najis. Tapi ketika ada orang yang berceramah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cium lutut saya, nggak ada yang bilang sesat. Luar biasa, tuh keramat abisnya. Nggak ada yang bilang sesat. Lutut dia, Rasulullah datangi saya, lutut saya dicium sama Rasulullah, nangis orang mendengarnya. Kita hari ini berhadapan dengan masyarakat yang modelnya seperti ini. Jadi kalau kita sampaikan hadis, ya kan ditolak. Tapi kalau saya ceramah, tadi malam saya mimpi. Ya, dalam mimpi tersebut saya diberikan wangsit. Mau tahu apa wangsitnya? Hubungi saya secara khusus. Wah, ini kamu mulai keramat. Begitulah kondisi. Ya, ini bukan hanya terjadi di tahun sekarang, di zaman Al-Imam Sabuni. Jadi yang disebut sebagai ilmu sesuatu yang datang dari syaitan, yang datang dari rekan-rekan akal mereka. Dan was-was yang datang dari dada-dada mereka. Yang hati mereka kosong dari kebaikan. Dan hujah mereka, dan sebenarnya bukan hujah kata Imam Sabuni, tetapi syubhat. Yang mereka lontarkan di tengah-tengah umat Islam. Allah menyebutkan dalam surat Muhammad 3:23, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Dan mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa taala tulikan mereka, yang Allah butakan mata-mata mereka. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Dan barang siapa yang seseorang menghina, merendahkan Allah, maka tidak ada kemuliaan buat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Al-Imam Sabuni membawa dalil, sami'tu al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh. Al-Imam al-Hakim adalah dari ulama, ya, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ya. Qala sami'tu Aba Ali Husain ibnu Ali al-Hafidh yaqul sami'tu Ja'far ibnu Ahmad ibnu Sinan al-Wasiti yaqul sami'tu Ahmad ibnu Sinan al-Qattan yaqul. Ya, ini namanya sanad. Ya. Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa yubaghidu ahlal hadith. Fa idza batada'a ar-rajulu nuzzi'at halawatul hadith min qalbihi. Kata beliau, tidak ada satu orang pun di dunia ini dari kalangan ahlul bidah kecuali mereka membenci ahlul hadith, pasti. Ya, padahal kita nggak pernah ngutang sama dia, kemudian nggak bayar, nggak pernah kita bohongin dia, nggak pernah kita nipu sama dia, nggak pernah kita ambil hartanya, nggak pernah pun kita pinjam sendalnya. Kita cuma bawa hadis-hadis yang datang dari Nabi. Ini Nabi berkata demikian, Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, ulama memahami demikian, para sahabat memahami demikian. Itu yang kita sampaikan kan? Gak pernah kita ya tonjokin mereka, pukul mereka, datang masjid mereka, serbu mereka, gak pernah. Kita cuma sampaikan hadis di masjid yang memang kita diizinkan untuk memberikan pengajian. Nah, kalau seandainya Anda mengatakan mereka itu cuma ada satu hadis saja, kullu bid'atin dhalalah. Nah, kalau seandainya kita cuma punya satu hadis saja, ngapain repot-repot? Kan gitu kan? Ngapain repot-repot kalian harus terang setiap hari? Oh, saya punya satu hadis. Hari ini saya sampaikan kullu bid'atin dhalalah. Besok antum hadir lagi, kullu bid'atin dhalalah. Antum hadir sama Ustaz Farad, kullu bid'atin dhalalah. Hadir sama Ustaz Imam, kullu bid'atin dhalalah. Hadir sama Ustaz Azhari, Ustaz Abu Rifki, sama Ustaz Tantawi, kullu bid'atin dhalalah. Kira-kira hari ke-7 masih mau hadir antum kajian? Kullu bid'atin dhalalah, tapi nyantau ibarat lain apa na? Mau hadir lagi antum di sini? Hah? Ngapain ikut pengajian hadisnya cuma satu, itu saja yang dibahas. Ada
Ada yang mau antum hadir lagi di pengajian? Ya hari pertama semangat. Oh Masya Allah, bahas bid'ah ini. Besok kulu bidatin tolalah lagi. Ya besoknya lagi kulu bidatin tolalah. Kan yang tahu cuma satu hadis. Ya jadi datang ustadz ini itu juga pembahasannya. Tapi subhanallah, hidayah di tangan Allah Rabbul Alamin. Hidayah di tangan Allah. Ya tidaklah berjalan dakwah Ahlussunnah kecuali kita melihat orang-orang mengambil manfaat dari dakwah tersebut. Rahimani wa rahimakumullah, dulu di Banda Aceh ini ngisi pengajian itu tiang masjid kadang lebih banyak daripada yang hadir. Yang masjid itu lebih banyak. Ya terkadang orang yang duduk di luar itu lebih banyak daripada orang yang hadir di masjid. Ada ikhwan-ikhwan yang dulu merasakan itu? Nggak ada di sini ya. Antum semua kaum milenial ini. Hah? Oh ya, iya gitu kan? Sedikit sekali. Gitu Amir kan? Amir Roni, beliau kudama ini. Dulu awal-awal kita bukan pondok, beliau sudah ikut kajian. Kan seperti itu. Ya, nah kalau saya ulangi kembali, ceramahnya kulu bidatin dolalah, satu hadis saja setiap hari. Ya ada orang yang mau ikut ceramahnya, tapi ana lain. Kan begitu. Jadi kalau bohong itu ya cerdas-cerdas sedikit lah. Jangan nampak kali bohongnya. Jadi belajar dulu gimana cara berbohong. Ya, karena umat hari ini nggak bisa ya seperti kerbau diikat hidungnya kemudian ditarik kemana yang mau. Umat hari ini sudah cerdas, umat hari ini sudah pintar. Ya, jadi jangan salahkan kami kalau umat pintar kalian membuat hal-hal yang konyol. Jangan salahkan kami. Kalian sendiri yang membuat orang tidak suka. Kan begitu. Ya. Kemudian ya rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang laki-laki telah berbuat sebuah kebidahan, maka akan ditarik dari hatinya apa itu? Manisnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap mendengar hadis kayaknya kayak seperti jin yang diruqyah. Itu hadis-hadis, apa ya hadis? Ya, bahkan subhanallah seperti sering kita sampaikan, hati-hati dengan pengajian-pengajian kalau dalam pengajiannya sering bawa hadis Rasulullah, hati-hati. Hati-hati pengajian yang sering membawa ayat-ayat Quran yang beliau-beliau yang ciri-ciri Wahabi lagi ya. Alhamdulillah. Kita diberikan ciri-ciri yang luar biasa ya. Ciri-ciri Wahabi suka bawa Quran dan hadis. Bangga enggak kira-kira? Hah? Jadi kalau seandainya yang dimaksud dengan Wahabi sering bawa ayat Quran dan sering bawa hadis, maka kita katakan kita Wahabi. Paham ya? Ini bukan ikrar maksudnya. Ya, ini bukan ikrar ayo ikhwah. Tetapi kita mengatakan kalau seandainya sifat dan ciri-ciri Wahabi adalah orang yang membawa Quran, membawa hadis dalam ceramahnya, maka kita katakan apa? Kita Wahabi. Tapi kalau Wahabi suka membunuh-bunuh orang, suka kafirin-kafirin orang, alhamdulillah. Pengajian ustadz-ustadz antum semuanya dari pagi, siang, malam, semuanya kadang di streaming, direkam, disebarkan. Ya, sebutkan satu orang saja yang di Aceh ini dikafirkan. Siapa? Antum pernah? Antum ikut pengajian Ustadz Farhan, Ustadz Azhari, Ustadz Imam, Ustadz Tontowi, Ustadz Abu Rifki? Pernah nggak di antara Ustadz itu mengatakan nyan tengkuan kafir? Ada? Hah? Antum nggak tahu aja mungkin. Ada nggak kira-kira? Ya, ceramahnya tersebar, direkam. Ya, di mana-mana bisa didengar. Sebutkan satu saja. Di antara ceramah-ceramah kita yang menyebutkan fulan kafir, fulan kafir. Tapi kalau kita mengatakan Fir'aun kafir, sering. Ya, mengatakan Abu Lahab kafir, sering. Mengatakan orang kafir-kafir, sering. Ya, mengatakan perbuatan orang yang terjatuh ke dalam kekufuran, sering. Karena Rasulullah yang mengkhabarkan. Perbuatan ini bisa kufur, perbuatan ini bisa kufur. Tapi kita menyebutkan fulan dan fulan. Atau jangan-jangan antum sering duduk-duduk di warung kopi, antum bilang orang kafir ya? Ada? Jangan kapi dengkuan, yang kumpuit kapi, tekuli kapi, yang halal darahan. Yang warotut, nah kamu kuat, kau teku mandum. Ada? Mungkin antum yang ngomong nggak? Hah? Nggak ada ya? Nah kalau seandainya antum yang ngomong, jangan disalahkan ke kita. Ala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah. Dosa seseorang itu tidak berpengaruh dengan
Dosa orang lain, ya antum sendiri yang tanggung jawab, bukan kita. Ya kita nggak pernah mengajarkan untuk mengatakan fulan kafir, fulan kafir, fulan kafir, fulan halal darah, nyokojit disembelih, nyokoh taku, nggak ada. Ya kita katakan justru orang yang sudah jelas kekafirannya, dukun, tukang santet, yang memang betul-betul kafir dengan perbuatan permainan sihirnya, ia berkhidmat kepada iblis, ya menulis ayat Al-Quran dengan darah haid wanita untuk menghina Al-Quran, ini perbuatan kufur. Nah kalau seandainya dia sudah terjatuh dalam kekufuran, yang menegakkan hukum had itu siapa? Pemerintah, bukan kita. Kita hanya menjelaskan ini perbuatan kufur. Adapun urusan hukuman itu kembali kepada pemerintah, bukan kepada kita. Bisa difahami ya? Makanya ya rahimani wa rahimakumullah, ya kita itu bukannya takut, enggak takut. Tetapi yang kita takutkan ketika tangan kita ini, ketika kekuatan kita ini, kita arahkan kepada saudara kita muslimin. Ini kita takutkan. Kenapa? Kita takut dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah melarang kita menumpahkan darah saudara kita muslimin. Ini kita takutkan. Ini kita khawatirkan. Kita menentang apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian saudara kami muslimin. Kita sama-sama orang Islam. Sehingga nggak halal darah kami untuk memukul kalian, membunuh kalian. Itu yang kami yakini. Itu yang kita yakini ya ikhwah. Ya, nah tangan kita ini kita gunakan memerangi orang-orang kafir yang benar-benar kafir harbi. Orang kafir masuk ke negeri kita, memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita, dan pemimpin muslimin mengumumkan jihad. Inilah kita gunakan tangan kita. Ya, kita berada insya Allah di garda yang paling terdepan, memerangi orang-orang kafir dengan tangan kita. Saudara-saudara kita sebesar apapun yang mereka lakukan kepada kita, ayyul ikhwah, ya tangan ini kita tidak gunakan kepada mereka. Karena mereka saudara kita muslimin. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim kata Rasulullah adalah orang yang mereka terjaga tangannya dan lisannya dari muslim yang lainnya. Jadi walaupun dibilang pengecut, ya nggak ada masalah. Wahabi gak boleh pelung mendom, ya nggak masalah. Itu lebih baik daripada itu, lebih baik kepada kita dibandingkan kita memukul mereka berdarah-darah sampai mati. Lebih baik dikatakan pengecut lah, dikatakan begini, lebih baik daripada kita apa? Menentang apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuhillu damu muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari 3 perkara. Al-thayabuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidini mufarriqu lil jamaah. Yang pertama, orang yang sudah menikah dia berzina, halal darahnya dibunuh. Siapa yang membunuh? Pemerintah mau menegakkan hukum rajam. Iya, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, maka dia dibunuh lagi. Siapa yang menegakkan hukum hadnya? Juga pemerintah. Iya. Wa tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, murtad dari agama, maka boleh untuk dia dibunuh. Man badala dinu faqtuluh. Barang siapa yang seseorang mengganti-ganti agamanya, maka dia boleh dibunuh. Siapa yang membunuh? Juga pemimpin muslimin, bukan kita. Bisa difahami ya? Jadi ayo rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kita harapkan dari saudara-saudara kita. Kalau kami ada kekeliruan, ada kesalahan, tolong ditulis. Dalam ceramah di Kesbang Pol mengatakan Allah di langit itu sesat dan menyesatkan. Ya, sebutkan dalilnya. Ini sesat. Apa dalilnya? Quran, sunnah, ucapan para imam, ucapan para ulama, ucapan para tabi'in, ucapan para sahabat. Ya, kami juga punya hujjah, kami juga punya dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan ulamanya, ini ucapan tabi'in, ini ucapan sahabat. Insya Allah kita bisa menukilkan ucapan ulama masalah ini dari Rasulullah sampai ke sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke ulama yang hidup di zaman Al-Imam Mudzahabi. Al-Imam Mudzahabi seperti yang surah sering kita sampaikan, ulama Syafi'iyah. Beliau ulama Syafi'iyah menulis sebuah kitab dengan judul Al-Ulu. Beliau menukilkan sekian ayat Quran, ratusan hadis Rasulullah, dan ribuan ucapan para ulama. Dari zaman Rasulullah sampai ke zaman beliau. Yang seluruhnya mereka meyakini apa? Allah beristiwa di atas arasnya. Ya, jadi adunya, jangan adu, ini bukan untuk sesama kita loh ya.
kita adunya adu referensi. Nah, itu yang baik. Ya, ini referensi kami, ini kitab kami, ini ucapan ulamanya, ini ucapan sahabat, ini ucapan tabiin. Udah. Itu referensinya. Tapi kalau adu-adu tangan ini bukan kita ini. Ini bisa orang kafir nanti. Kalau datang Dajjal di akhir zaman dan bala tentaranya, ini baru kita pakai. Jelas ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Bisa ternyata. Baik. Nah, apa hukum? Saya baca beberapa soal. Apa hukum salat di belakang imam yang isbal? Ayyuhal hadirun wal hadirat ini rahmatillah Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya isbal memakai celana atau kasarung di bawah mata kaki. Adalah sesuatu yang terlarang berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Apa saja yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya dalam neraka. Rasulullah juga mengatakan thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dan bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya kata Rasulullah al-musbilun. Oleh karena itu sebagian para ulama al-muhaqqiqin mereka menghukumi itu hukumnya adalah haram. Iya. Nah, bagaimana kita hukum salat di belakang imam yang isbal? Salatnya tetap sah. Ya, salat di belakang siapa saja dari muslimin yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dari golongan manapun mereka, kita katakan, kita umumkan sah salat di belakang mereka. Kecuali kalau mereka membuat bid'ah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Apa misalnya? Al-Quran yang dipunyai oleh muslimin hari ini belum sempurna, belum lengkap. Ada sekian juz tersembunyi di sebuah tempat. Ini keyakinan kufur. Atau seorang meyakini bahwasanya Ali nanti di akhir zaman akan datang kembali, Raji'ah, kembali nanti Ali. Ini juga perkainan yang kufur. Ya, atau orang meyakini dia mengetahui perkara-perkara gaib, dukun, tukang santet, tukang sihir, jadi imam. Maka bid'ah-bid'ah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam ini jangan sholat di belakang mereka. Adapun mohon maaf dia masih merokok, dia isbal, ya, dia misalnya ikhtilat ataukah berbuat bid'ah yang kita ketahui, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf kita tahu bagaimana zalimnya dia. Tapi tetap Anas bin Malik salat di belakang mereka. Jadi Ahlussunnah tidak ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ya pokoknya mentekan masjidnya beda semayang. Menteri imam jika nawak nayo ke kefara semayang. Oh, enggak bisa. Itu bukan Ahlussunnah itu. Ya, itu pemikiran orang-orang Khawarij. Ahlussunnah di mana saja, di masjid mana saja, siapa saja yang mengimami kita, dari imam muslimin, dari golongan manapun, kita tetap sholat di belakang mereka. Bahkan para ulama kita, ya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Rabi dan ulama-ulama yang lainnya, mereka berfatwa walaupun kita tidak kunut subuh, tapi kalau imamnya kunut subuh kita ikut kunut subuh. Difatwakan oleh banyak dari ulama al-mu'asirin di zaman ini. Bisa difahami ya? Maka Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya kepada beliau, ya Syekh, mana lebih baik saya sholat di masjid yang dekat rumah saya atau sholat di masjid yang jauh dari rumah saya? Ingin mendapatkan pahala melangkah ke masjid. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lebih baik kamu sholat di masjid yang dekat dengan rumahmu. Pertama, jangan sampai nanti ya imam tersebut menganggap salah lu, makanya semayang ikut lu. Akan terjadi apa? Ya, dikhawatirkan akan terjadi permusuhan di antara kita dengan mereka. Akan tertuduh kita ini tidak sholat berjamaah. Atau hal-hal yang lainnya akan bisa memberikan mudarat. Kita hadir di masjid muslimin yang dekat dengan rumah kita, kita bergaul dengan mereka, kita tutur sapa dengan mereka, ya kita ngobrol dengan mereka dengan baik. Sekali kita punya hadiah, kasih hadiah. Ya insya Allah Pak, mudah-mudahan mereka bisa luluh. Ketika mereka sudah luluh, gimana kamu ngaji nak? Oh ya Pak Imam, ada ustadz saya boleh saya bawa ke masjid ini? Oh ya boleh. Ini ada jadwal Jumat, boleh nanti isi. Kan Masya Allah kan? Nah kalau kita menghindar lari dari mereka, ya kapan saudara kita bisa merasakan indahnya sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendekatan. Nyusta urunya si kaplop hati si utara akhir. Ya, sejelek-jelek apapun dia masih muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul.
Umar bin Khattab, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tentunya tidaklah keadaan saudara-saudara kita hari ini yang mungkin menolak kita hari ini lebih jelek dari siapa? Umar bin Khattab. Enggak, pasti enggak. 100% enggak. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam ya maksud saya ya. Tapi subhanallah, dengan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah, doa yang dipanjatkan oleh Nabi, Umar masuk Islam, apalagi saudara kita. Jadi kalau ada dakwah, pokoknya Ustaz ahli bidah itu ditahdir semua, diingat, akhi. Itu bukan makanan kita. Makanan kita sekarang kita bergaul sebaik mungkin dengan saudara-saudara kita muslimin. Ya, jauhi hal-hal yang bisa membuat merusak agama kita. Ya, saya nggak menganjurkan antum ngaji ke sana ngaji kemari, tapi saya berbicara bergaul, bertutur sapa, ya, ucapkan salam, kan itu yang saya maksudkan. Sebarkan di tengah-tengah muslimin. Insya Allah, ya, dengan kita bersikap dengan sikap seperti ini akan terbuka sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita menjauh, ya lihat buang muka, ini imamnya cicok masjid dong. Ya. Akhirnya dibuang muka dia. Ya, semakin jauh kita coba mendekat. Bisa difahami ya? Tapi saya baca sedikit lagi. Mengapa imam-imam mazhab berbeda pendapat? Padahal dasar hukumnya sama, yakni Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Rahimani wa rahimakumullah. Jangankan imam mazhab yang 4. Ya. Di zaman Rasulullah SAW masih hidup, terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Waktu itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk sholat asar di Bani Quraidah. Hadisnya sama enggak? Sama. Yang mendengar juga sama. Di Rasulullah di waktu yang bersamaan. Sama-sama bisa bahasa Arab. Iya, sama-sama pintar, sama-sama cerdas. Kata Rasulullah, sholatlah asar kalian di Bani Quraidah. Kemudian, sebagian sahabat memahami maksud dari ucapan Rasulullah untuk kita segera berjalan ke Bani Quraidah agar pas masuk waktu asar kita sholat di sana. Tapi kalau seandainya waktu asar sudah masuk, kita juga belum sampai ke Bani Quraidah, maka kita sholat asar di mana waktu sholat masuk. Ini pendapat para sahabat, Imam Nawawi hadis dari Rasul. Sahabat yang lain mengatakan, enggak, pokoknya zahir hadis. Ya, pokoknya kita sholat asar di sana. Mau nggak mau, masuk waktu, nggak masuk waktu, sudah lewat waktu, sholat asar di sana. Nah, sebagian sahabat melakukannya apa yang mereka fahami. Bisa difahami dan kemudian dibawa kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan satupun. Ya, walaupun yang benar yang mana? Pendapat yang pertama. Ya, dari satu hadis terjadi perselisihan pemahaman di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat. Ini namanya khilaful faham. Dan ini terjadi dalam pendapat dari ulama. Usulnya mereka apa? Usul mereka satu, hadis Rasulullah. Jadi sebenarnya mereka nggak berselisih. Karena mereka memiliki satu fondasi, yaitu kembali kepada hadis Rasulullah, cuma di dalam memahaminya. Ya, dan itu pun dalam masalah fikih. Bukan dalam masalah usul, bukan dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah akidah, imam mazhab 4 dan para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in dan seluruh sahabat Nabi, mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. Mereka sepakat dalam masalah akidah. Kalau seandainya terjadi perselisihan di kalangan sahabat Rasulullah dalam masalah akidah, maka itu kebanyakannya adalah khilaful al-lughawi. Ya, khilaf al-lughah, bukan khilafnya dalam bentuk usul. Contohnya begini. Kita ketahui bahwasanya yang namanya surga dan neraka itu abadi selama-lamanya, tidak akan pernah sirna, kan begitu. Surga dan neraka selama-lamanya akan ada. Ternukilkan dari sebagian sahabat, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr bin As, dari beberapa sahabat yang sebagian sahih dari mereka dan sebagian tidak sahih dari mereka, mereka mengatakan bahwasanya yang namanya neraka itu akan sirna, akan hilang. Neraka akan sirna, akan hilang. Ini menyelisih akidah yang kita ketahui atau tidak? Ternyata maksud ucapan mereka surga neraka itu akan sirna, neraka bagi orang yang muwahhidin, neraka bagi ahlul tauhid. Karena ketika disembelih kibash antara surga dan neraka, maka yang berada dalam neraka semuanya akan kekal. Ya, orang-orang yang beriman yang memiliki sebesar biji sawi dalam neraka, semua sudah diangkat ke dalam surga. Jadi binisbah ini surga tersebut, neraka tersebut telah fana. Nerakanya siapa? Nerakanya orang-orang beriman. Karena nggak ada lagi orang beriman satupun. Adapun nerakanya al musyrikin, orang kafir tetap ada. Jadi khilafnya apa namanya?
khilaful lughawi, bukan khilaful usul di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sedikit lagi, jangan sampai dibawa khilaf yang itu bentuknya perkara yang dibolehkan, kemudian dibawa kepada khilaf yang tidak dibolehkan. Masalah akidah, kan ini para sahabat juga dulu khilaf, para tabiin juga khilaf, para imam juga khilaf. Ya, nah mereka inginkan khilaf yang itu perkara yang dibolehkan dalam syariat untuk berselisih dibawa kepada perkara apa? Perkara usul. Ini yang keliru. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan membaca kitab Mauqiful Fitan al-Ulama. Sikap para ulama ketika terjadi fitnah. Ya, dan terkhusus pada waktu itu adalah fitnahnya ya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim. Ya, dan banyak dari ulama pada waktu itu ikut memberontak kepada pemerintah, kecuali diantaranya ulama Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syukhair. Banyak pelajaran-pelajaran manhajiyah, aqdiyah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.